Hari ini Isra kita akan belajar pengolahan data, tapi bagian yang ukuran pemusatan data. Mungkin di SMP dulu udah pernah ya. Cuman di hari ini pemusatan datanya lebih ke data kelompok ya, atau data interval nanti. Kalau yang SMP kan masih datanya tunggal ya. Rumusnya mungkin teman-teman dapat hafal tuh. Gitu. Kita langsung aja kita mulai. Nah, ini langsung ada rumus ya. Nah, data tunggal di SMP dulu pernah belajar bahwasanya rumus rata-rata pemean itu berarti kan jumlah data dibagi banyak data ya. Jumlah data dibagi banyak data. Kemudian modus itu berarti data yang paling sering muncul ya. Yang paling banyak intinya ya. Kemudian median itu nilai tengahnya ya. Tapi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk banyak data yang ganjil, maka medianya letaknya di data ke setengah N tambah 1. Loh, sedangkan untuk yang datanya genap, ya ini malah belum ketulis. Ini berarti medianya adalah data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1 dibagi 2 ya. Nah, ini kalau datanya genap. Kalau datanya ganjil, kita delta data setengah N plus 1. Kalau datanya genap, berarti data ke setengah N sama data ke setengah N plus 1 dibagi 2. Misalkan gini ya, kalau banyak datanya 3, berarti kan medianya itu dari data ke 2 ya, karena kan setengah tambah 3 plus 1 kan, berarti data kedua. Kalau misalkan datanya 4, berarti media nilainya berapa? Data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Tuh, mungkin teman-teman masih ingat ya nih ya, di SMP dulu. Kemudian rataan gabungan juga sama, di SMP udah pernah ya. Sebenarnya sama aja, rataan gabungan sama dengan jumlah dari rata-ratanya dikali frekuensi dibagi total frekuensinya. Sebenarnya sama kayak rataan median biasa. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Belum di screenshot? Buat review materi SMP. Yang kata tunggal ya. Saya enggak teman-teman? Oke, udah di screenshot kalau nggak ada? Oke, kita ke contohnya. Contohnya kita review lagi ya biar nggak lupa meskipun di materi SMP dulu. Tentukan nilai rata-rata, modus, dan median dari data berikut ya. Ada 4, 5, 6, 4, 2, 3, 7, 9. Rata-rata ya, berarti tinggal kita jumlahkan dibagi banyak datanya yaitu ada 8 ya. Berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 9 dibagi 8. Maka hasilnya 5 ya. Itu rata-ratanya. Modusnya berarti yang paling sering muncul itu angka 4 ya. Oh, ada 2 kan, 4-nya ada 2 kali. Kalau medianya, maka datanya kita urutkan dulu nih. Paling kecil 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Karena banyak datanya ada genap ya, ada 8 kan. Maka kita gunakan rumus ini tadi. Nah, yang belum sempat ketulis ya. Setengah X setengah N tambah X setengah N plus 1. Berarti kan data keempat ditambah data ke 5 ya. Dibagi 2 ya. Data keempat berapa? 4. Data kelima berapa? 5. Dibagi 2 berarti 4,5. Bisa dipahamin? Cuman buat review aja nih. Bisa Kak? Terus silakan di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Sebelum ke contoh berikutnya. Agak Lanjut. Contoh yang kedua. Misalkan ada data 8, 10, N-2, 12, N, 4, 2N, dan 2N plus 2. Rata-ratanya 9,5. Maka nilai N-3 adalah, kita jawab ya. Ya udah kita gunakan rumus tadi. Jumlah data dibagi banyak data. Itu sama dengan 9,5 ya. Kita jumlahkan datanya, dibagi banyak datanya ada 8. Berarti kan 8 kita kali silang ya. 8 kali 9,5 sama dengan 34 tambah 6N. Berarti 76 sama dengan 34 tambah 6N. 6N-nya berarti 76 kurangi 34, itu 42. Maka dapat N-nya 7. N-nya 7 berarti N-3, itu 7 kurangi 3 ya. Berarti 4. Jelas? Nomor 2. Jelas belum teman-teman? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum ke contoh berikutnya?
Halo? Contoh yang ketiga. Berat rata-rata siswa wanita 38 kilo dan berat rata-rata siswa pria 43 kilo. Sedangkan berat rata-rata keseluruhan siswa dalam kelas tersebut 40 kilo. Jika dalam kelas tersebut terdapat 35 siswa, berapa jumlah siswa pria ya? Ini kita gunakan rataan gabungan ya. Nah, jumlah siswanya misalkan NA yang wanita, terus yang pria NB. Berarti kan NA tambah NB kan 35. Yang ditambah yang ditanya yang pria. Maka NA-nya kita substitusi ya, 35 min NB. Nah, berarti kita masukin ke rumusnya. Sigma, berarti kan X gabungannya 40 ya, itu sama dengan NA. NA-nya 35 min NB dikali XA ya, XA-nya 38. Ditambah NB dikali XB-nya 43. 40 kali 35 kali silang ya, sama dengan 38 kali 38 min 38 NB ditambah 43 NB ya. Nah, 40 kali 35 itu 1400, 38 kali 35 1330, min 38 NB tambah 43 NB 5 NB ya. Maka dapat 5 NB-nya 70. Maka dapat NB-nya atau siswa prianya adalah 14. Di sini pahami? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum di screenshot, teman-teman? Halo? Silahkan, atau yang mau nanya? X sama FI itu namanya apa, Kak? Ini tadi Untuk jumlah X data, banyak data. Intinya kan jumlah datanya kan, misalkan kan ini X-nya kan berarti kan, ini kan sigma ya, tahu kan berarti ini sigma ya. Berarti jumlah dari XI kali FI, dan kan ada dua nih. Ada yang X-nya si wanita, kali F-nya tuh NA-nya, banyak si wanitanya. Ditambah X-nya si pria, berarti XB ya tadi misalkan di sini XB, dikali frekuensi prianya kan NB. Gitu, Haidar. Sebenarnya sama aja kayak rumus rata-rata sebenarnya. Kebayang, Haidar? Yang saya Kok Ihsan, Kak. Haidar sih Ihsan ya? Tuh, silakan di screenshot atau ada yang mau tanyakan lagi? Udah belum, teman-teman, screenshotnya? Ini bentar lagi break sholat ya. Dah? Kita lanjut. Lalu, habis ini contoh apa masuk ke data interval. Setelah masuk data interval, kayaknya kita break sholat dulu aja. Oh, udah masuk data kelompok ya. Data kelompok, ini sama sebenarnya. Ada rata-rata modus median. Nah, mungkin ini rumusnya dulu ya. Ada 3 metode. Metode biasa, deviasi, sama coding ya. Hari ini insya kita akan belajar pengolahan data, tapi bagian yang ukuran pemusatan data. Mungkin di SMP dulu udah pernah ya. Cuman di hari ini pemusatan datanya lebih ke data kelompok ya, atau data interval nanti. Kalau yang SMP kan masih datanya tunggal ya. Rumusnya mungkin teman-teman dapat hafal tuh. Gitu. Kita langsung aja kita mulai. Nah, ini langsung ada rumus ya. Nah, data tunggal di SMP dulu pernah belajar bahwasanya rumus rata-rata pemean itu berarti kan jumlah data dibagi banyak data ya. Jumlah data dibagi banyak data. Kemudian modus itu berarti data yang paling sering muncul ya. Yang paling banyak intinya ya. Kemudian median itu nilai tengahnya ya. Tapi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk banyak data yang ganjil, maka medianya letaknya di data ke setengah N tambah 1. Loh. Sedangkan untuk yang datanya genap, ya ini malah belum ketulis. Ini berarti medianya adalah data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1 dibagi 2 ya. Nah, ini kalau datanya genap. Kalau datanya ganjil, kita tahu tadi data setengah N plus 1. Kalau datanya genap, berarti data ke setengah N sama data ke setengah N plus 1 dibagi 2. Misalkan gini ya, kalau banyak datanya 3, berarti kan medianya itu dari data ke 2 ya, karena kan setengah tambah 3 plus 1 kan, berarti data kedua. Kalau misalkan datanya 4, berarti media nilainya berapa? Data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Tuh, mungkin teman-teman masih ingat ya nih ya. Di SMP dulu, kemudian rataan gabungan juga sama, di SMP udah pernah ya.
Sebenarnya sama aja, rataan gabungan sama dengan, nanti lebih jelasnya di contoh soalnya. Ini tadi udah di screenshot ya teman-teman ya. Kita ke contoh soalnya biar lebih jelas. Oh ini modusnya dulu nih, rumus modus sama median dulu sekalian deh kayaknya. Nah untuk modusnya, kalau data kelompok atau data interval itu berarti ada tepi bawah kelas modus, TB, ditambah D1 per D1 plus D2 dikali C, itu berarti panjang interval dari data kelompoknya ya. D1 apa? D1 dari frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. D2 berarti frekuensi pada modus dikurangi frekuensi setelah modus. Nah, kalau median, nah ini nggak perlu ada genap sama ganjil ya. Rumusnya sama. Median. Tuh. Atau lebih tepatnya kuartil ya. Kalau median berarti ntar I-nya 2. Ini rumus kuartil nih. Rumus kuartil itu berarti QI. Kuartil itu kan ada 1, 2, 3 ya. Ya kan, 1, 2, 3. Median itu berarti yang Q2-nya. Nah, kalau rumus kuartilnya tepi bawah kelas kuartil ya. Ditambah I per 4 ya. I per 4 N itu berarti total frekuensinya. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas QI ya. Nah, misalkan sebelum kelas Q2 total frekuensinya berapa? Kalau FQ berarti frekuensi pada kelas Q yang dicari. Tuh, ini silakan di screenshot dulu. Nanti lebih jelas lagi contoh soal nanti. Ya belum screenshotnya teman-teman? Nah, masuk ke contoh soal nih ya. Nah, ini data kelompok itu seperti ini contohnya ya. Berarti bentuknya ini kan interval nih. 50 sampai 54 memang data kelompok ya. Tentukan nilai rata-rata dari tabel di bawah ini. Tadi kan rumus rata-rata ada 3 ya. Nah, kita coba ketiga-tiganya. Kalau metode biasa, langkah pertama kita cari nilai tengah setiap kelasnya. Nah, ini kan ada kelasnya 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. Nah, nilai tengahnya ini kan apa namanya intervalnya kan 50, 51, 52, 53, 54 ada 5 ya. Berarti nilai tengah itu data ketiga dari interval ini. Berarti kan 52 ya, 50, 51, 52 kan data ketiga. 52, maka yang bawahnya tinggal tambahin 5 aja nih sampai kelompok atau kelas ke-7 ya. Karena intervalnya 5. 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82. Kemudian kita kalikan sama frekuensinya. Nah, kita kalikan frekuensinya. 2 kali 52, 104. 4 kali 57, 228. 5 kali 62, 310. 8 kali 67, 536. 11 kali 72, 792. 6 kali 77, 462. 4 kali 82, 328 ya. Kita jumlahkan frekuensi sama FI kali XI-nya. Ini 2760 ya. Total frekuensinya ada 40. Maka tinggal dimasukin nih. 2760 per 40 ya. Maka hasilnya pas nih. 69. Nah, kekurangan dari metode biasa ini, itu kalau angkanya besar kayak gini ya. Karena kadang kita lihatnya jenuh ya. 11 kali 72, aduh gede banget. Gitu kan. Nah, maka tadi ada dua metode lain tuh. Supaya hitungannya nggak terlalu besar. Yaitu metode deviasi sama metode coding ya. Sebelum ke deviasi sama coding nih. Ada yang mau tanyakan dulu terkait metode biasanya, teman-teman? Saya enggak? Atau udah cukup jelas? Tapi metode biasa tuh nggak perlu rumus muluk-muluk ya. Tinggal dikali-kali aja. Jelas, teman-teman, metode biasa? Jelas, Kak. Oke, Jelas, Kak. sekarang kita ke metode deviasi. Maka langkah pertama, kita tentukan rataan sementaranya. Rataan sementaranya ya, XS. Mau data ke berapa? Kita lihat dari XI-nya ya. Jangan dari nilai ini ya, tapi tetap kita cari XI-nya. Rataan sementara saya misalkan di angka 72 misalkan ya. Diangkat di kelompok kelima atau kelas kelima. Nah, berarti deviasinya yang 72 ini berarti 0 ya. 72 kurang 72, 0. Yang atasnya berarti 67 kurangi 72 min 5. Dan seterusnya ya. 62 kurang 72 min 10. 57 kurang 72 min 15. 52 kurang 72 min 20. 77 kurang 72, 5. 82 kurang 72, 10. Nah, ini ya. Kemudian kita kali F-nya, berarti kita kali sama ini nih. Hasil dari deviasinya, kita kali frekuensinya. Nah, kan lebih dikit ya. Nah, lebih dikit nih. Berarti 2 kali min 20 min 40 dan seterusnya dapat nih. Kemudian kita jumlahkan juga sama. Kita jumlahkan, maka diperoleh min 120. Nah, kan lebih sedikit nih. Min 120 ya.
Maka langsung aja rataan sementara, rata-ratanya adalah rataan sementara itu 72. 72 ditambah min 120 dibagi 40 ya. Berarti 72 dikurangi 3 ya. Itu 69. Sama lagi kan? Tuh, jelas yang deviasi? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum ke yang coding? Gimana teman-teman? Nah, ini lebih sedikit Pak, ya. saya masih kurang ngerti, Pak. Yang bagian mana, Abrar? Yang deviasi, masih bingung, Pak, dari awal. Deviasinya. Kalau metode deviasi. Tadi telat apa dari rumusnya udah di screenshot? Udah di screenshot, Pak. Makanya Nah, yang barusan yang deviasi doang saya bingung. ya kan tadi pas penjelasan screenshot tadi saya bilang kan deviasi itu berarti kita gunakan rataan sementara. Mungkin saya ulang lagi ya. Mungkin tadi kelewat Abrar mendengarkannya pas suruh screenshot yang tadi ya. Bukan yang ini ya, bukan contoh soal yang rumus awal tadi. Nah, itu kan metode deviasi itu digunakan ketika angka-angkanya besar seperti ini untuk mencari rata-ratanya. Berarti kita cari rataan sementaranya dulu nih. Nah, rataan sementara dari mana? Bebas kamu nentuinya ya. Bebas nih dari nilai tengah setiap kelas. Kamu bebas mau nyari rata-rata sementara yang mana. Nah, saya pakai 72, mau pakai 67 juga boleh. Pakai 62 juga boleh. Nah, kemudian deviasi tadi apa? Deviasi tadi kan selisih antara nilai tengah tadi ya, sudah saya sebutkan tadi pas suruh screenshot rumusnya tadi. Nilai tengah dari setiap kelasnya dengan rataan sementaranya. Ya kan, nilai tengah setiap kelasnya dengan rataan sementaranya. Nilai tengah setiap kelasnya dengan rataan sementaranya. Di sini saya gunakan rataan sementaranya 72 ya. Tapi teman-teman boleh coba yang lainnya. Kalau nggak percaya harusnya sama jawabannya. Nah, saya pakai 72, maka setiap nilai tengah ini saya kurangi 72 semua. Maka dapat ini. Kemudian kan rumusnya kan F kali D. Ya udah kita kalikan sama frekuensinya D-nya. Karena kan jumlah F kali D kan. Ya kita kalikan, dapatlah ini semua. Baru kita jumlahkan. Karena kan ibaratnya sigma tadi ya. Seperti yang ditanyakan sama Ihsan tadi kan sigma ya. Nah, kita jumlahkan dapat min 120. Ya, tinggal aja masukin rumusnya. Rataan sementara 72. Ini min 120 dibagi 40. Itu berarti 72 dikurangi 369. Tuh. Ini metode mencari rata-rata menggunakan metode deviasi. Sudah jelas, Abrar? Sudah, Pak. Yang lainnya ada yang masih bingung? Sudah jelas sebelum kita ke metode coding? Terus ke Ya. Ini karena memang materi baru ya. Kalau di SMP kan cuma data tunggal ya. Di SMA ini memang ada data kelompok statistiknya. Nah, berikutnya metode coding ya. Tadi udah saya suruh screenshot juga. Berarti kita kodekan. Nah, sama rataan sementara kita tentukan dulu. Mungkin saya pakai angka yang sama lagi aja ya. Biar nggak usah dua kali. Nah, kemudian kodenya. Nah, di rataan sementara itu berarti jadi kode ke 0. Maka yang di atasnya jadi kode ke min 1 dan seterusnya berkurang 1 ya. Nah, berarti kan ini 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Ini 0, maka kalau turun, maka tambah 1, jadi 1, 2. Ya udah, kita kalikan nih frekuensi sama kodenya. Ini kan kodenya ya. Itu ada kodenya kan kita gunakan kode. Nah, berarti kan kita kalikan jadi F kali U. F kali U, maka dapat 2 kali min 4, min 8. 4 kali min 3, min 12, dan seterusnya ya. Sampai 4 kali 2 itu 8. Terus kita jumlahkan ya, ini kan rumusnya jumlah dari F kali U. Maka jumlahnya adalah min 24. Ya udah. Tadi jangan lupa bahwa C-nya itu 5 ya intervalnya ya. Mungkin saya tulis lagi aja. Biar enggak, alah ini gimana sih. Pakai warna biru. Nah tadi C-nya, ya kok hilang. Nah, mana tadi? Oh di sini. C-nya itu kan interval ya, 50 sampai 54 kan 50, 51, 52, 53, 54 ada 5 ya. Nah, C-nya 5. Intervalnya 5 ya, interval kelasnya. Ya udah kita masukin angkanya 75. 75, 72 ditambah min 24 per 40 dikali 5. Kita coret 40 sama 5 ya. 8 ya. Berarti 72 min 24 bagi 8 itu min 3 ya. 72 kurangi 3 sama 6
Bila kalau beda berarti ada salah ngitung. Ini yang mencari rata-rata metode coding. Jadi pahamin sebelum di screenshot? Ya, teman-teman? Halo? Jelas, Kak. Terus silakan di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Ya, Kak. Udah, Kak. Ini masih rata-rata ya, ada 3 metode, itu beberapa keunggulan dan kekurangannya. Tapi kalau metode biasa tuh keunggulannya kita nggak perlu repot-repot peratan sementara ya. Tapi kalau angkanya yang kecil emang paling enak pakai metode biasa, kalau angka-angkanya kecil nih. Misalkan di sini nilainya itu kisarannya cuma di, kisarannya misalkan di angka-angka ini tuh kecil ya, misalkan 1 sampai 5, terus 6 sampai 10 itu kan kecil, maka bisa kita gunakan metode biasa. Tapi kalau angkanya kayak besar kayak gini ya, maka bisa kita gunakan deviasi atau coding supaya tidak banyak ngitungnya ya, supaya lebih teliti dalam perhitungannya. Oke, kita lanjut ke contoh yang median dan modus ya. Median dan modus. Median tadi berarti Q2 ya. Nah, sama nih katanya ada frekuensi, sekalian frekuensi kumulatifnya juga disebutkan. Di sini berarti kan intervalnya 5 juga ya, 30, 31, 32, 33, 34 ya. Interval 5. Cuma nilai tengahnya kita nggak perlu pakai nilai tengahnya ya. Pertama untuk median dulu. Median tadi kan tepi bawah ya, kelas modus. Nah, tepi bawah kelas median berarti ya. I-nya kita gunakan 2 kan. Nah, 2/4 N. N-nya total frekuensinya itu ada 50 berarti ya. Total frekuensinya ada 50 di sini. Sigma F-nya kan dikumulatifin udah kan. Ini kan 2 data itu berarti kan 4 tambah 6, 10. 3 kelas, 19. 4 kelas, dan seterusnya ya. Nah, kemudian letaknya di mana sebelum kita tentukan TB-nya berapa, kita harus tahu letak Q2-nya di mana. Datanya kan 50 ya, datanya 50, maka tinggal kita kalikan 2/4 dari 50. Maka data ke 25 ya. Data ke 25 itu berarti di mana data ke 25? Berarti kan sekitar sini ya. Nah, kira kan 4 sampai 14 itu kan 33 nih. Maka 25 itu di sini. Antara 19 sampai 33. Nah, itu di sini ya. Maka tepi bawahnya berarti 45 nih, tapi jangan 45 pas, tapi kita kurangin 0,5 karena tepinya, bukan batas bawah. Kalau batas bawah kan 45 ya. Kalau tepi bawah maka 45 kita kurangi 0,5. Jadi 44,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya berarti kan yang sebelumnya ini dong, berarti sampai sini aja. Berarti 4 tambah 6 tambah 9 itu 19 frekuensi kumulatifnya. Sedangkan frekuensi keduanya yang ini 14. Tuh. Intervalnya tadi belum saya tulis lagi. Intervalnya tadi 5 ya tadi ya. Nyebutin tapi saya lupa nulis. Mana tadi? C-nya sama dengan 5. Karena kan 30, 31, 32, 33, 34, 5. Kita masukin berarti 25 kurangi 19 dibagi 14 kali 5 ya. Maka 44,5. 25 kurang 19 itu kan 6 ya. 6 kali 5, 30. Berarti 44,5 tambah 30/14. Itu berarti 46,643. Bisa dipahamin yang median dulu? Atau ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Q itu berstand buat kuartil atau buat apa, Kak? Q itu buat kuartil. Kan rumus umumnya kuartil nih. Sedangkan kalau median, I-nya kita ganti 2. Ini kan pakai rumus, alah nih gimana? Mau ganti dulu. Ini kan rumusnya rumus I ya, kuartil ke I. Nah, kalau median bakal jadi Q2. Itu Isan. Kalau FK tadi apa nilai sebelum Nah, FK itu frekuensi kumulatif. Tadi udah di screenshot belum tadi rumusnya? Frekuensi kumulatif itu apa? Jumlah frekuensi sebelum I yang dicari. Nah, ini kan Q2. Q2 tadi kan di sini ya, letaknya kan. Daerah sini kan. Maka sebelum ini kita jumlahkan dapatnya 19. Itu Isan. Ada lagi yang masih belum? mengerti?
Ada lagi yang lain teman-teman? Ini masih median ya. Modusnya belum. Jelas mediannya teman-teman? Jelas Kak. Sekarang modusnya. Modusnya berarti langkah pertama kita tarik kelas modusnya di mana? Sama di sini ya. Di paling banyak kan 14 nih, berarti kelas modusnya di sini. Itu kelas modusnya sama di situ ya. Berarti tepi bawahnya juga sama dong. 45 kurangi 0,5. Jadi 44,5. D1-nya berarti 14 dikurangi 9. Itu berarti 5. D2-nya 14 kurangi 10. Berarti 4. Ya udah tinggal dimasukin rumusnya. C-nya kan tadi 5 ya intervalnya ya. Berarti 44,5 ditambah 5 per 5 tambah 4 kali 5 ya. Berarti 44,5 ditambah 25 per 9. Maka hasilnya 47,27. Ini modusnya. Jadi pahamin?